wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min al-hadiyin wa min ba'dihi tabarrakan ma'suman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min al-bala'i wal faqri wal fahsyi wal munkar minal muslimin wal muslimat. Khususan di rumah ya Allah. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salam kepada Rasulullah SAW. Dengan materi pertama tadi menggambarkan kepada kita bahwa di dunia ini masih juga orang tidak dinikmati, karena barang yang haram masih diperjualbelikannya, masih menjadi suatu kegantungannya. Apakah dia tidak akan ingat bahwa dia dalam menghadapi ini dalam tubuhnya masing-masing, bagaimana nantinya anak-anaknya yang dilupakan, istrinya yang itu menggambarkan kepada kita bahwa lemahnya iman umat Islam di kota Kubang hari ini, khususnya di daerah-daerah peredaran narkoba ini. Karena itu kita berdoa kepada Allah semoga dapat sadar itu doa. Kalau dalam sesi kedua ini dengan judul Petaka narkoba dalam kajian Islam. Petaka narkoba dalam kajian Islam. Petaka narkoba dalam kajian Islam itu sudah kita lihat. Baiklah, kita mulai dulu dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, kita bacakan kita dari materi kita. Ustadz Rasyidi, ya, nama beliau Rasyidi, panggilan Rasyidi juga. Tempat dan lahir Bakau Aceh, 15, 19, 1979, masih muda belia. Jenis kelamin laki-laki, alamat Perum BTN 2 Blok 15 Tanjung Palas. Nomor HP beliau 08 13 63 20 25 89. Agama dan asing lagi agama Islam, ya. Status menikah. Nama istri Novia Magdalena SPDI. Pendidikan dia SD Negeri 07 Bakau Aceh, tahun tamat tahun 94. Kemudian Sanawiyah Nurul Falah masih Bakau Aceh, tamat 1997. Kemudian melanjutkan pondok pesantren Nanti Kubah di Mausurau. Gobang di Masra, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tamat tahun 2000. TAI Bukit Tinggi, tamat 2004. Win Suska tingkat S2, tamat 2011. Win Suska juga S3, mendapat gelar doktor, tamat 2017. Pengalaman dalam organisasi: Sekretaris Masjid Muslimin sampai sekarang, pengurus PMD 2017 sampai 2020, pengurus MUI 2017 sampai sekarang, pengurus MDI 2020 sampai sekarang, pengurus IK 2016 sampai sekarang, pengurus YPNM 2017 sampai sekarang. Pengalaman kerja: guru dan kepala sekolah SD IT Diamoti 2005 sampai 2012. Kemudian dosen
WRI IAITF 2009 sampai sekarang. PLT Kepala Sekolah Atai Dumai 2011 sampai sekarang. Dari PMD 2005 sampai sekarang. Chief Direktur SMED tahun 2020 sampai sekarang. Inilah pengalaman kerja beliau. Hasil lagi beliau adalah dokter muda. Boleh dikatakan di Dumai dokter termuda dalam segi analis. Karena itu kita sudah sama-sama mengetahui tentang filosofi beliau. Mudah-mudahan dengan adanya beliau memberikan sumbangsi pemikiran dan juga pendekatan agama di Kota Dumai untuk masyarakat. Karena itu kita mulai acara kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita persilakan kepada beliau untuk menyampaikan tentang masalah kajian Islam pengaruhnya narkoba. Demikian, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua MUI Kota beserta pengurus di 3 kecamatan yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kelurahan dan Pelaksanaan yang Dumai. Kemudian seluruh ormas Islam yang hadir, dan juga yang saya hormati BNN dan Asana serta para guru saya yang saya tak bisa sebutkan dan guru saya itu terlihat dari depan ini yang banyak guru kita. Kemudian Pak Haji keluarga selaku moderator, Bapak dan Ibu. Di kesempatan yang singkat ini saya diamanahkan dari pengurus MUI Kota Dumai untuk menyampaikan sepertiga dari penyuluh anti narkoba pada hari ini. Kita tidak workshop, tapi dalam bentuk seminar. Kalau workshop ada kerja, ada yang kita hasilkan dalam bentuk dokumen yang kita rekomendasikan kepada pihak-pihak tertentu. Tapi hari ini sebatas seminar saja, berbagi pengalaman baik dalam bentuk teori maupun kerja nyata. Secara fakta dan data serta strategi bagaimana mencegah narkoba itu bagi kehidupan remaja tadi sudah disampaikan oleh Kadar Nyarki SPSI, ini sarjana psikologinya dari PNN. Terima kasih. Dan Ustaz Sakrawi Esko dari TKI Lalang Kota Dumai. Beliau juga anggota dari partai Pak Nandar yang ada bersamanya. Nah, saya akan cuma sedikit menambahkan saja dari sisi tema kita, yakni petaka. Tapi sebelum masuk ke petaka, kalau secara kurikulum kita sampaikan, ya, saya asli Melayu, tapi berkedudukan di Kairiah Mandar. Bapak itu bukan Aceh, Kairiah Mandar. Saya sekampung betul dengan Pak Asman, dulu Kamula, Timur. Nah, dan juga kanda saya Iskandar sekarang jadi Polsek Sungai Sembilan. Nah, itu keluarga-keluarga kita yang ada itu. Saya asli Melayu Timur. Nah, ini keluarga saya di atas Pak Wali Kota. Nah, dalam mengkaji petaka narkoba dalam kajian Islam ada 3 yang kita telusuri, baru sampai kepada petaka yang ini. Tentu yang pertama konsep narkoba tadi sekilas sudah disampaikan oleh yang ahlinya, ya, BNN. Strategi oleh Pak Sata selaku penanganan narkoba. Lalu yang ketiga nanti narkoba dalam aman, karena kita harus telusuri narkoba
Lalu bertemulah kita nanti petaka narkoba yang nanti menjadi konsep kita di tengah-tengah masyarakat. Apakah sebagai mubalik kita sampaikan dalam ceramah, kalau sebagai penggerak ya dalam penanganan masuk seperti pihak keamanan, BPN, kepolisian dan TNI, bisa juga menggunakan konsep sejarah Islam ini. Karena begini Pak, saya sempat diskusi belakang, berbicara narkoba itu bukan kasus kita di Dumai saja, tapi termasuk kasus dunia sekalian. Bagaimana virus narkoba, virus corona ini, jadi hampir mirip dengan narkoba itu karena mendunia. Oleh karena itu tak cukup dengan kekuatan Pak, apakah dengan senjata, dengan upaya tingkat keamanan, karena ini sudah kasus dunia. Tapi yang paling harus kita siapkan adalah strategi mental itu Pak. Makanya kata Pak, kita dikenal dari aspek akhlak, memberikan pendidikan yang baik, inilah yang paling ampuh Pak. Tapi kalau kita strategi kekuatan, kita masyarakat tak punya apa-apa. Apalagi kalau pelindung narkoba itu orang-orang yang bersenjata, tak sanggup kita. Ustaz akan bisa campur di sana. Tapi dengan nilai-nilai akhlak kita tanam pada generasi, memberikan kesadaran, maka yakin bahwa narkoba itu akan jauh dari kehidupan masyarakat. Ini mungkin. Baik Bapak, kita masuk karena fokuskan narkoba. Saya tidak pakar dalam bidang narkoba, tapi saya kutip dari Dr. Damayanti Mustika-Rini, MPH, Master Public Health. Artinya dia seorang master dalam bidang kesehatan masyarakat. Dari kutipan tulisan itu saya lihat narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Sudah jelas kita. Definisinya umum ada. Jelas dia adalah segala zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Itu pakarnya tadi Pak Merdia karena jauh psikologi. Ini definisi narkotika. Ada narkotika definisinya, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya ini, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini narkotika. Lagi ada nama psikotropika. Ini zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotik dia, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu ada lagi zat adiktif. Itu adalah zat atau bahan selain narkotika, selain psikotropika, yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik dirinya dan atau lingkungannya, berupa alkohol, tiner, cat, led, kafein, nikotin, dan sebagainya. Itu jenis. Nah, lalu bagaimana Pak? Penggolongan narkotika tadi mungkin dah sekilas ya. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Kemudian golongan 1 contohnya opium, kokain, ganja, dan sebagainya. Ada golongan 2 pentanil, ketaton, morfin, pentilin. Ada golongan 3 kodein. Nah, kalau psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, golongan 1-nya Bapak Ibu ini bagian termasuk alprazolam. Bapak pernah dulu tidak tidur berhari-hari karena penyakit tak bisa tidur, pergi ke dokter, dia kasih alprazolam. Saya baru seminggu yang lalu tak bisa tidur, Pak, dikasih sama spesies penyakit dalam. Saya cek, ini narkoba. Tapi karena dia masih kadar dosis yang telah dikawal oleh dokter, diperbolehkan. Karena itulah obat yang lain. Sebatas itu. Ternyata alprazolam termasuk bahagian dari obat, tapi golongan psikotropika. Kemudian Bapak, opium, heroin ini contoh di depan. Morfin, heroin, Pak. Tanaman opium, kopi, di bagiannya. Saya belum pernah nengok, hanya gambar. Tetapi ada ganja. Sepertinya di rumah tidak kelihatan, tapi tidak tahu lah kena tangan Pak. Katanya banyak hati, saya pun pernah ke Aceh. Ada lagi amfetamin Pak, satu ekstasi. Nah ini contohnya Pak. Jadi hati-hati kalau dapat obat warna ini. Tanya dulu benar Pak, ini obat itu bukan. Ada satu-satu. Pak, satu kenal dulu. Karena beliau tiap hari
Kemudian kokain Pak, itu jenisnya. Yang bisa saya presiden. Nah, itu jenis. Ada lagi narkoba jenis itu Pak. Kemudian yang penyebab penyalahgunaan apa? Faktor pendorong. Ya, pengendalian diri lemah, keluarga, gangguan perilaku dan seterusnya. Ada faktor individu, kalau dia remaja ingin tahu, coba ingin akui oleh teman. Ada faktor lingkungan, keluarga dan pergaulan. Inilah menjadi faktor penyebab tidaknya narkoba dipakai. Kemudian upaya pencegahan narkoba, para remaja ikut kegiatan ekstra, tadi sudah sampaikan. Orang-orang tua yang penting di rumah. Kemudian yang ketiga program P4GN, pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ya, terhadap penyalahgunaan narkoba. Saya tak tahu perlakuannya ada tidak. Ada Pak? P4GN ini jumlah perlakuannya. Ada ya? Nah, saya tak tahu umurnya berapa. Lalu dampak penggunaannya Pak? Dampak penggunaan narkoba bisa tertular HIV, hepatitis, overdosis dan kematian secara kesehatan. Lalu secara sosial sering tertekan karena pikiran itu terganggu. Lalu berbuat kriminal. Mudah saja dia melakukan kriminal karena efek dari sebuah obat yang dimakan. Kemudian ekonomi, uang semakin habis. Tadi minta uang 50.000, beli paketnya lagi. Padahal paket yang diminta 50 itu untuk paket Android agar bisa belajar, ternyata paket lain yang dibeli. Jadi ekonomi jadi terkuras. Kemudian pendidikan dikeluarkan dari sekolah akibat meleng, dikeluarkan dari sekolah akibat nyambung dan segala macam. Kalau di tempat kerja pasti dikeluarkan dari tempat kerja. Kalau terdapat dia salah seorang pemakai. Kemudian dari sisi hukum di penjara bagi si pengedar, pembawa, ya, pengaman dan segala macam. Tapi bagi si pemakai direhabilitasi, itu kan baik. Direhab ya. Direhab itu kalau di rumah Pak ganti jendela, ganti pintu. Nah ini otaknya yang mungkin di-press dulu. Ya, makanya hari ini banyak tempat-tempat tertentu yang ingin mencoba membantu bagaimana menyadarkan mereka yang sudah terkena narkoba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tipsnya ada. Pertama, tingkatkan iman dan takwa, siapkan diri dan letak untuk menolak apabila ditawari narkoba, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Ini harus diberikan kesadaran buat generasi kita. Kemudian belajar berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu, segera tinggalkan tempat itu. Lalu tinggalkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Terakhir, untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan yang positif. Ini tipsnya Pak. Lalu cara mengatakan tidak pada narkoba. Silakan nanti Pak, slide-nya saya kayak tadi karena tidak waktu. Lalu itu narkoba, tip dan bagaimana sebab hingga orang menggunakan narkoba sudah kita jelaskan di awal, serta dampak dan bentuknya. Lalu kita masuk kepada khamar agar menentukan petaka seperti apa dalam kajian Islam. Bapak Ibu, khamar ini konsepnya sudah ada dalam Al-Quran. Lalu didefinisikan oleh para ulama dalam berbagai kitab terhadap kajian tentang narkoba, tentang khamar maksud saya. Nah, jadi khamar dari bahasa Arab yang memiliki arti menutupi atau mencampuri. Sedangkan kerudung bagi perempuan namanya khimar, ya kan? Penutup kepala bagi perempuan namanya khimar. Jadi khamar itu menutup juga. Kemudian khamar yang dimaksud dalam istilah adalah semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda-benda padat seperti obat-obat tadi jenisnya. Kemudian Bapak dalil khamar, silakan buka salah satunya Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Itu dalil khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada innamal khamru, hanya saja khamar. Jelas ya? Fajtanibuhu, maka jauhi. Itu kata Al-Quran. Kemudian Bapak dalam as-sunnah, dalam hadis kita dapatkan dua sumber. Pertama dari dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Lalu yang kedua dari Ibnu Majah. Dalam Al-Bukhari dan Muslim dinyatakan oleh Rasulullah, tidak seseorang yang minum khamar sementara ketika meminumnya sebagai seorang mukmin. Dia tak mukmin ada. Kalau dia mukmin
sadar bahwa itu khamar. Jadi ketika dia lakukan minum beriman, kalau dia beriman itu sadar bahwa yang dia kerjakan itu haram bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut hadis yang kedua dari Abu Darda, dia berkata, kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku, kata Abu Darda, jangan engkau minum khamar karena dia adalah kunci semua keburukan. Nah, itu dalam hadis. Bapak Ibu, tahapan haramnya khamar menurut Al-Quran pertama dari surah An-Nahl ayat 67 itu disebutkan oleh Allah, awalnya khamar itu dibolehkan. Awal dasarnya An-Nahl ayat 67. Lalu di tahapan kedua turun ayat untuk menjauhkan diri dari khamar karena mudaratnya lebih besar daripada masalahnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang khamar, bagaimana dengan khamar? Mereka bertanya kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan dikatakan pada keduanya terdapat dosa besar. Sekalipun ada manfaat, tapi manfaatnya sedikit lebih besar mudaratnya. Apa gunanya Pak mencari khamar dan kita seumur hidup? Dalam Islam itu tidak digunakan. Tahapan kedua. Lalu tahapan ketiga turun ayat untuk melarang khamar pada satu waktu, dibolehkan pada waktu yang lain. Dasarnya An-Nisa ayat 43. Lalu yang keempat, terakhir khamar diharamkan secara tegas oleh Allah. Dasarnya surah yang tadi kita baca, Al-Maidah ayat 90. Fajtanibu. Nah, maka jauhilah oleh dia yang khamar itu jauhi. Kenapa Pak? Karena dia perbuatan setan. Kenapa Pak? Karena kotor. Khamar itu tergolong dari hal-hal yang dibenci, hal-hal yang jijik, ya, yang tak boleh kita memakannya. Bapak Ibu, bahaya khamar. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi menyebutkan khamar itu menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Jadi betul kata Pak Febri dan Pak Mariana dia, ini gerbang untuk semua. Jadi orang kalau sudah pakai minum khamar, ya, semuanya kejahatan akan bisa dilakukan karena akalnya hilang. Makanya dalam sebuah ayat dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mendekati sholat bagi orang-orang dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati sholat. Jangan sholat maksudnya kalau kamu itu mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk Pak, sama artinya apa yang dia sebut tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia sebut, yang disebut dia pun tak tahu karena tak sadar. Jadi kalau orang tak sadar sholat, jangan-jangan terbalik, rukuk dulu dibuatnya daripada tak boleh ihram, karena terbalik, dan dia baca pun tak tahu. Oleh karena itu orang-orang yang dalam keadaan tidak sadar, tentu sholat pun tak bisa dilakukan. Oleh karena itu Bapak, dia terlibat semua kejahatan, semua kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, bagi pecandu khamar diharamkan masuk surga. Ini Ibnu Majah dalilnya. Jadi orang kalau melakukan khamar, pecandu khamar diharamkan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang keempat, yang ketiga, syaitan sengaja menghalang-halangi orang muslim dari zikir kepada Allah dan menimbulkan kebencian kepada sesama dan permusuhan, ya, kepada masyarakat umum karena minum khamar. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Lalu yang berikutnya yang keempat, bahaya dari narkoba itu, bahaya dari khamar, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 43 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau ada sekali saja Pak memakan khamar, minum khamar, sesuatu yang memabukkan sedikit maupun banyak maupun sedikit tetap haram kata Nabi. Maka kalau kemakan oleh dia, maka semua amalannya selama 40 hari itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan kita lihat juga dalam surah Nisa ayat 23. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Lalu kita masuk kepada narkoba dan khamar. Agar bertemu betul apa petakannya. Bapak, Ibu, ada Ustaz Ansarudin, ada Ustaz Samsudin CBT, ada Ustaz Samsudin semua. Itu orang-orang yang ahli kitab. Ada hebat di sini, ahli sunnah, kitab-kitab. Saya coba buka Ar-Risalah, ya, Ar-Risalah. Ketemu kita. Ada beberapa sumber hukum Islam.
Bapak Ibu, kita tak banyak lebar bicara tentang Al-Quran, ya. Tapi paling tidak dalam Al-Quran ada dalilnya 59. Itu merupakan kunci utama sumber pertama kita dinyatakan oleh Allah. Al-Quran adalah sumber kita. Lalu yang kedua, dasar kedua adalah hadis seorang sahabat yang putus ya untuk menjadi qadhi. Ini hadisnya terkenal. Ya. Kemudian Bapak, kita lihat Al-Quran ini, ya. Terus saya pikir ini kita bahas sedikit lah Pak. Tapi paling tidak ini materi yang Bapak Ibu sudah saya kasih dengan apa? Ini pembagian ayatnya. Terus isi Al-Quran seperti itu. Kita ingin mengenal dasar hukum kita yang pertama dalam Al-Quran. Lalu As-Sunnah dengan berbagai macam rincian. Bagi yang sudah belajar hadis mungkin akan ketemu dengan berbagai hadis karena kita terbatas waktu. Lalu fungsi sunnah terhadap Al-Quran jelas, takwil, tafsir, takwil, tasyrik jelas dalam Islamnya. Ada ijtihad sebagai bentuk upaya para ulama untuk menemukan sebuah hukum, ya. Lalu ada ijma', ya Pak. Yang terakhir ada ijma' ini. Yang ketiga Al-Quran, sunnah, ijma' ini. Ya, sepakat ulama suatu hukum sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ada ijma' sholih, ada yang putih, Bapak. Banyak lagi. Nah, kita masuk ke kias. Bapak Ibu, berbicara narkoba sebagai orang awam saya, ya, walaupun ini sudah banyak kajian, banyak referensi yang kita lihat dari para tokoh buin-buin, ya, IAIN, para ulama kita, para kiai telah menemukan tentang hukum narkoba. Bagaimana caranya? Melalui kias, Pak. Karena menurut melihat Al-Quran tidak ada kata-kata narkoba yang secara langsung, dalam hadis pun tidak kelihatan. Maka ini ulama melakukan semacam berbagai upaya untuk menemukan itu dengan cara kias. Nah, kias ini saya baca Pak, misalnya dalam hadis salah lupa berapa, ya. Nah, kias analogi bahasa kita menyamakan hukum suatu masalah belum ada nasnya dengan hukum suatu masalah yang sudah ada nasnya, karena adanya persamaan ilah. Ingat Pak ya, ada persamaan ilah. Kita ketemu dalam hadis, kita ketemu dalam sunnah, kita ketemu mencari jalan dengan cara kias, maka akan ketemu nanti dengan persamaan ilah. Ilah itu apa? Suatu sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Nah, jadi bertemu hukum itu kalau ada ilahnya. Nah, dari sisi ilah itu. Lalu Bapak Ibu, kita masuk ke rukun kias. Kias punya rukun, ya. Ada asal, ada furu, ada hukum asal, ada ilah, ada hukum cabang. Tapi kebanyakan kita temu dalam fikih 4 sampai ilah saja, hukum cabang tak masuk. Lalu jenisnya apa Pak? Ada kias kaulah, ada musawi, ada kias sif, ada adalah. Kita tak bahas ini. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat hukum khamar, awalnya kita mengkaji tentang narkoba. Ketika narkoba kita lihat memiliki efek yang luar biasa, terutama bisa menghilangkan akal dan dampak-dampak lain terhadap kesehatan mental dan juga fisik seseorang. Lalu kita coba menelusuri tentang khamar, bahayanya, sampai-sampai dirinya tidak boleh melakukan ibadah sholat karena dalam keadaan mabuk, karena mabuk dalam keadaan hilang akalnya, dan juga khamar bisa berdampak kepada tingkat-tingkat yang lain, maka ada nilai kesamaan ilahnya. Maka secara kesimpulan hukum narkoba sama hukumnya dengan khamar. Kalau khamar itu memabukkan karena menghilangkan akal, narkoba juga ya Pak ya. Akalnya masih ada Pak ya. Otaknya masih ada, akalnya hilang. Otaknya masih ada, akalnya. Karena fungsi otak kan akal. Dulu Pak waktu S3 ada teman saya Dr. Saluddin itu mengkaji tentang fungsi akal, qalbu dan hati. Nah, akhirnya kita diskusi dengan seorang profesor tafsir, ya, dia mengerti 6 bahasa, meninjau dari berbagai aspek. Ternyata yang dikatakan akal itu Bapak, ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Tapi ini tak boleh diperdebatkan Pak ya, karena tidak diskusi akal itu sekarang. Tapi yang pas narkoba mengganggu akal sebagaimana khamar. Nah, kalau narkoba menghilangkan akal, mempengaruhi akal baik secara fisikis maupun fisik pengaruhnya, ya dampaknya
sesuatu yang dilarang oleh agama itu haram karena hukumnya, maka mesti harus ditinggalkan. Maka definisi haram dalam konteks orang-orang ahli fikih, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan berpahala. Bukan dosanya saja yang akan kita terima nanti dampaknya di akhirat, tapi justru penderitaannya mulai di dunia. Penderitaannya mulai di dunia. Saya ingat Bapak ini, ada seorang guru saya, Profesor ahli usul fikih, bercerita. Cerita itu saya disahihkan, dijelaskan lagi oleh sahabat saya, abang saya, master hukum ketika ketemu di Bukit Tinggi beberapa waktu yang lalu. Bercerita ada beliau belum itu, suatu ketika beliau ada acara mengisi tindak di sebuah tempat tinggal, yang hotel penginapan namanya, saya tak bisa jelaskan betul karena kita live ini. Tapi paling tidak, setiap pagi beliau makan nasi goreng. Nah, di dalam nasi goreng itu ada kayak daging sapi yang kita kecil-kecil, Pak. Tapi enak nasi gorengnya, Pak. Sampai beberapa kali dia makan, akhirnya dia tanya kepada tukang masak yang antarkan nasi, boleh saya tahu apa bumbu nasi goreng tadi? Dan itu apa yang kita minta? Oh, letakkan. Maaf saya cakap, Pak, kata dia bab 1 itu, Pak. Bapak tahu bab 1? Ngerti kan? Pak, ketika dikatakan bab 1 langsung semua. Tapi lalu tidak, dari kejadian itu dia berkesimpulan, kenapa Allah mengharamkan sesuatu seperti khinzir? Kenapa Allah mengharamkan khamr? Kenapa Allah mengharamkan zina? Karena sesuatu yang diharamkan Allah itu punya kelezatan terlampau dari apa yang kita rasakan. Oleh karena itu dampaknya lebih besar daripada itu. Oleh karena itu baiknya kita jauhi. Karena dalam Islam kalau diperintah kita kerjakan, kalau dilarang mesti kita tinggalkan. Perkara narkoba, kalau sudah agama melarang, secara hukum dunia BFM telah menetapkan hukumannya, maka mesti ditinggalkan oleh banyak orang. Memang Bapak Ibu di sana bengkel setannya, ada iblisnya nunggu di sana menarik hati kita untuk jadi orang kaya, untuk jadi orang hebat, terkenal, hebat, bangga, tak takut karena pakai narkoba, tapi justru akhir dari semua itu akan merusak kehidupan kita. Baik, hukum narkoba jelas Pak, tadi kita sebutkan haram. Ya. Nah, kalau keharaman narkoba jelas dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 kita simpulkan. Pertama, kenapa narkoba haram? Karena disamakan dengan menyembah berhala. Ada ayat pakai bau apa? Lalu yang kedua, rintisun kotor. Rintisun min amali syaitan. Kotor dia. Lalu yang kedua, amali syaitan. Dia perbuatan syaitan, makanya dalam narkoba. Lalu yang ketiga, wajib kita jauhi kewajiban itu. Kita wajib menjauhinya. Karena itu kita agama. Lalu yang kelima, termasuk orang-orang yang beruntung jika meninggalkannya, termasuk orang-orang yang rugi kalau kita memakainya. Lalu yang selanjutnya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antar sesama, mulai dari diri terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan lingkungan tempat kita berada. Maka semuanya akan mengimbas kepada akibat dari narkoba. Lalu yang terakhir, berhenti dari perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan sebuah kebaikan. Kalau tak berhenti, maka kita keharamannya. Bapak, lalu pertanyaannya apa? Secara Islam, petaka narkoba jelas-jelas berdosa karena dia haram. Ya kan Pak? Pasti dia berdosa. Kalau bilang dosa, nggak ada yang ini, nggak ada yang takut kan Pak? Ada yang takut ketika disebut dosa? Karena kita tak melakukannya. Lalu yang kedua, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hadis kita kutip. Lalu yang ketiga, bagi pencandu khamr atau narkoba tadi diharapkan masuk surga. Jadi orang yang mati karena makan narkoba, apapun jenisnya, mati dia karena sebab itu, maka dia sama orang mati karena minum khamr. Tak masuk surga. Lalu yang berikutnya, setan memang sengaja buat itu jadi dia menjadi orang-orang yang bahagia daripada setan, karena itu perbuatan setan. Karena setan kan menghalang-halangi orang, maka dia juga akan mendapat di situ. Lalu apa? Yang berikutnya kan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sholat saja tidak diterima, bagaimana dengan ibadah yang lain? Padahal ibadah yang lain tergantung sholat kita. Kalau sholat saja tidak diterima, berhaji pun dia juga ini sedekah pun dia. Karena dalam dirinya ada narkoba yang masih mengalir tanpa taubat kepada Allah, maka dia pasti akan tidak terima ibadahnya. Zikirnya, zakat dan segala macam. Apalagi berzakat karena narkoba, tapi masih dengan narkoba ada. Ada kasus-kasus yang diceritakan orang sebelumnya Pak dulu,
bahwa ketika dia memakai narkoba, ketika dia pengedar narkoba dulu di kampung saya SDSB, tahu Pak lupa sini sejenisnya yang bersahaja, mimpi malam monyet berkelahi dengan lipat, monyet berkelahi dengan lipat dapat amplop 4 Ustaz Nasruddin, 473 kata dia, langsung beli amplop dapat 1 miliar. Ada kasus terjadi di kampung saya tahun 19 berapa itu, tak apa. Iyalah, ongkos haji tak jelas. Tak jelas sampai ke sana. Itu akibatnya Pak. Sudah terbukti beberapa tahun, 2 tahun yang lalu ketika saya masih dalam keadaan SD. Nah, secara undang-undang narkotika tadi sudah jelas, ya Pak. Jelas itu Pak. Paling tidak dipidana. Pengedar dan seterusnya dipidana. Tapi sekarang kita tak tahu seperti apa bentuk pidananya. Ya, karena ini adalah masuk ke wilayah kadang-kadang mohon maaf Pak Sekda ya, Pak Martin, kadang-kadang ada politisme di dalamnya. Nah, ya kan, akhirnya narkoba juga tak bisa 100% kita anggap final. Tapi kalau semuanya kita sadarkan dengan nilai-nilai luasnya, nilai-nilai agama, jadikan masjid Al-Misa sebagai corong pendakwah tentang bahaya hama dan narkoba. Kalau perlu setahun itu Pak Ketua MUI, judulnya tentang narkoba. Ya Pak ya. Jadi kalau pernah mendengar kita atau kita aja Pak, tak payah Pak. Karena kita di politis itu payah Pak. Ya bervisi tidak. Ya kalau kita tahu dia itu lapor, kenapa tangkap pidana? Kenapa tidak cukup dengan tempat dimantor? Kadang-kadang yang bunyi 250, yang tertangkap 50, yang 200 dijadikan pidana. Nah, walau kalau bisa Pak, saya tidak mempunyai bukti nyata, tapi kadang-kadang itu kondisi yang kadang-kadang terjadi isunya di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia pengunjung penutup wassalam. Ya kita kasih apa dulu. Nah, saudara yang takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih atas paparan daripada sahabat kita Dr. Kasidi yang sudah memaparkan tentang petaka dari narkoba ini. Karena tidak ada salah dan kita ingat apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran di surah Sajdah ya. Walau ta'ala yusuf mujrimun isu muslimin dalam bihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ini penyesalan bagi orang-orang yang tidak tahu agama di dunia. Sudah di neraka nanti baru menyesal apapun yang ada lagi ya. Jadi kepada para pemakai dan juga pengedar narkoba itu sadar penyesalan tidak ada artinya. Dia minta kembali ke ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku sudah lihat azabmu. Agak 1 detik menjadilah, gitulah kira-kira. Apalagi 1 detik tidak ada arti tapi minta juga gitu. Tapi Allah, apakah dulu tidak saya beri kamu pelajaran? Kami kirim kamu Rasul dan ayat yang jangan menyesal. Maka kepada saudara kita yang pemakai juga yang pengedar sadarlah bahwa itu perbuatan setan najis yang harus kita jauhi dan ibadah kita. Terima kasih dan